Pengembangan bahasa daerah pada anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Finida Rosyada Umi Zainah dengan NIM 21104030025 dengan nomor absen 20, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas A. Pendahuluan. Pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 dijelaskan bahwa di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik, misalnya bahasa Jawa, Sunda, Batak, Bali, Madura, dan sebagainya, akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia. Salah satu cara yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah dengan memperkenalkannya sejak dini kepada anak. Pentingnya mengenalkan bahasa daerah pada anak usia dini. Yang pertama, bahasa daerah adalah bahasa warisan nenek moyang. Bahasa daerah merupakan warisan suku-suku yang ada di berbagai belahan bumi di Nusantara. Setiap suku itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa daerah ini tergolong unik dan khas di setiap daerahnya. Yang kedua, bahasa daerah memiliki tingkatan bahasa. Tingkatan bahasa daerah biasanya digunakan sebagai sarana untuk mengatur bagaimana sebaiknya orang berbicara. Contohnya dalam bahasa Jawa ada 2 tingkatan yang dipakai, yaitu bahasa Nguko dan bahasa Kromo. Yang ketiga, bahasa daerah adalah cerminan sopan santun. Bahasa daerah dengan berbagai tingkatannya membuat anak akan belajar sopan santun dengan siapa mereka berbicara. Apabila berbicara dengan orang yang lebih tua, semisal orang tua, guru, dan lainnya, maka ia akan menggunakan bahasa yang sesuai. Yang keempat, bahasa daerah adalah bahasa pertama anak untuk berkomunikasi. Masa emas merupakan masa di mana anak mampu menyerap bahasa dengan baik. Orang tua yang ingin mengenalkan bahasa asing sebaiknya menunggu anak siap, karena anak membutuhkan media komunikasi berupa bahasa awal, agar anak mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial yang sama menggunakan bahasa ibu yang sama. Yang kelima, bahasa daerah adalah bahasa pertama anak untuk memperoleh berbagai pengetahuan di sekitarnya. Bahasa awal anak akan menjadi dasar anak memperoleh informasi di sekitar anak. Pemahaman awal anak akan menuntunnya dengan berbagai macam informasi yang belum mereka miliki sebelumnya. Semakin anak bertambah usianya, maka anak akan semakin banyak bertanya. Manfaat mengenalkan bahasa daerah pada anak usia dini. 1. Bahasa daerah terhindar dari kepunahan, karena apabila sejak dini anak diperkenalkan bahasa daerahnya, sejak dini pula ia berusaha menggunakan bahasa daerah tersebut dalam komunikasi sehari-hari dengan baik dan benar. 2. Melalui bahasa daerah, anak-anak lebih mengenal budaya daerahnya, seperti dari hasil karya sastra daerah yang tertuang dalam bahasa daerah masing-masing. Yang ketiga, dapat menumbuh kembangkan sikap bangga terhadap bahasa daerahnya melalui karya sastra yang berupa cerita-cerita yang berkaitan dengan kepahlawanan, legenda, dan mitos yang ditulis dalam bahasa daerah. Dan yang keempat, ikut berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah agar bahasa daerah dapat dikembangkan seiring dengan bahasa Indonesia dan dapat berperan sebagaimana fungsi dan kedudukannya. Cara mengajarkan anak berbahasa daerah. 1. Memberikan pemahaman tentang bahasa daerah sebagai budaya. Anak akan mudah belajar, namun memberikan pemahaman bahasa sebagai budaya adalah hal yang berbeda. Yang kedua, mengenalkan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Orang tua dapat membiasakan diri berbicara bahasa daerah. Anak-anak sebagai manusia tabula rasa membutuhkan referensi yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menciptakan suasana sebagai penutur. Orang tua dapat berinteraksi dalam bahasa daerah dengan anak-anak dan melihat kondisi atau situasi tertentu yang dapat disepakati bersama. Yang keempat, mengajak mencatat. Orang tua dapat mengajak anak untuk dapat menanyakan sesuatu yang sulit dan menyuruh anak untuk mencatatnya. Hal ini akan menghindari kekeliruan dalam berbahasa. Simpulan, bahasa daerah perlu diperkenalkan pada anak-anak sejak dini sebab seperti juga bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin kita bisa memelihara dalam arti membina, mengembangkan, dan melestarikan bahasa daerah apabila bahasa daerah itu ditinggalkan oleh penuturnya atau tidak dikenalkan lagi oleh penuturnya. Untuk itu perlu adanya suatu langkah awal yang muncul dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Orang tua harus berperan aktif di dalam pemeliharaan bahasa daerah dengan cara mengenalkan bahasa daerah itu kepada anak-anak sejak dini. Dari langkah awal ini disusul langkah-langkah selanjutnya, yang pada akhirnya ikut memelihara budaya daerah pada khususnya dan budaya nasional pada umumnya.
Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 셋별